Upacara Danu Kerti ini seperti saya nyatakan aja adalah bentuk dari terima kasih kita terhadap sumber mata air gitu. Dan sumber mata airnya kan adalah sumber kehidupan ya. Jadi memuliakan air, tapi untuk menjaga kelestarian air biar tidak terlalu surut. Dan mudah-mudahan dengan lewat upacara niki Bali itu sampai tidak kekurangan air. Kaldera Gunung Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menjadi saksi bisu perjalanan panjang upacara Danu Kerti. Kala itu menurut penanggalan Bali, sanis Carepon Matal Tilem Sasih Kapat, Saka 1945, tepatnya 14 Oktober 2023, puncak upacara Danu Kerti berlangsung di Pura Segara Ulun Danu Batur, Kintamani. Upacara Danu Kerti yang kami laksanakan tahun ini yaitu tepat pada Tilem Sasih Kapat atau tanggal 14 Oktober 2023 ini adalah upacara siklus 5 tahunan gitu. Jadi di dalam dasarnya adalah Raja Purana Pura Ulun Danu Batur terkhusus pada lontar Pratekaning Usana Siwa Sesana. Di sana dijelaskan upacara pemuliaan yang disebut sebagai Abhiseka Kerti di Segara Alit gitu. Segara Alit yang dimaksud merujuk pada danau, yang hal ini adalah Danau Batur. Gitu. Menurut lontar Pratekaning Usana Siwa Sesana, disebutkan bahwa seluruh elemen masyarakat yang memanfaatkan air dan hidup dari air wajib terlibat dalam upacara pelestarian danau, baik melalui ritual maupun laku hidup sehari-hari. Tak hayal, sekitar 370-an subak dari 40 desa di Bali turut andil dalam prosesi Karya Agung Danu Kerti. Upacara Danu Kerti itu adalah upaya untuk kita menjaga siklus hidrologi, mungkin kalau dalam bahasa kekinian gitu, menjaga siklus air agar selalu bisa mencukupi begitu. Dan Krama Pasihan Betara Sakti ini memiliki otoritas jalan kerja yang benar, yang tegas gitu. Dalam Raja Purana dijelaskan subak-subak yang berada dari Tukad Unda di Kelungkung ke barat sampai Tukad Sungi. Kemudian di sebelah utara itu dari Tukad Mecanggah atau di Tianyar itu ada Tukad Mecanggah ke barat sampai ke Tukad Banyumale. Itulah pasihan atau subak dan desa yang kemudian memiliki relasi dengan Batur dan mereka memiliki kewajiban untuk mempersembahkan sarin tahun, tetapi juga melihat dalam memohon tirta, memohon solusi ketika ada permasalahan air. Jero Gede biasanya akan mendapatkan tamu-tamu dari mereka ketika ada mereka konflik air, kemudian airnya mengecil dan sebagainya, mohon petunjuk secara niskala begitu. Dan relasi ini tersuratkan dengan tegas juga dalam file kami, terutama di juru penyarikan yaitu saya yang ngomong. Kami akan menyurati mereka setiap tahun dengan surat yang masih berbentuk lontar, tidak berani kita ubah. Nah, jadi subak-subak itu akan kita surati untuk mempersembahkan apa yang mereka sudah sepakati dari dulu dipersembahkan. Apa subak-subak tergantung sekarang berapa subak tadi. Ya, untuk menyongkong kita ada bersurah, bukan untuk batu saja. Ini subak yang nyongkong, seperti ada yang kambing diaturkan, bawi diaturkan, kita itu olah bersama. Kita semua pengelola dan juga tujuannya itu kita bersama. Cukup sulit menjejak perjalanan Karya Agung Danu Kerti dari masa ke masa. Karya Agung Danu Kerti tahun 2023 oleh Krama Subak mengambil momentum Ngusabe Kedase tahun Saka 1945 atau tahun 2023. Prawartaka Karya pun secara aktif menyebarkan informasi baik secara lisan maupun tulisan bahwa upacara siap digelar. Memang agak sulit kita mendeteksi ya catatan-catatan terhadap pelaksanaan upacara Danu Kerti ini gitu. Hanya saja ya terkendalanya banyak ya. Kadang-kadang di Bali pencatatan itu sangat minim gitu. Itu harus kita sadari betul ya.
Maka dari itu juga hari ini di upacara Danukerti yang 2023 ini atau tahun Saka 1945 ini kita berupaya untuk melakukan pencatatan lebih detail gitu terhadap pelaksanaan upacara gitu. Yang paling lama kami dapat deteksi itu di kisaran zaman Kelungkung, mungkin di abad ke-17 gitu ya. Saya lupa tahunnya atau 17 sekian ya. Itu pernah ada catatan menyatakan bahwa pelaksanaan upacara di Danau Batur begitu atau Pekelem. Kemudian ada juga catatan yang lebih otentik itu tahun 1919 ya. Catatan ini kami temukan atau diberikan dalam bentuk stensilan ketik ya. Yang itu dinyatakan tanggal 12 Desember 1919 pernah dilaksanakan upacara Danukerti atau Pekelem di Segara Alit atau di Danau Batur ini dengan sarana 3 ekor kerbau dan 1 ekor babi. Biasanya Pekelem itu kan memakai kerbau 1, karena kami mendapat juga catatan yang kami dapatkan dengan Astana di Nederland. Jadi ya mungkin dengan ketelitian, dengan pernah yang dilakukan oleh tetua kami, jadi sekarang memakai kerbau itu 3. Jadi karena tercatat jelas itu tahunnya 1919 pernah dilakukan waktu zaman itu. Kalau sekarang kan kita sudah di Jabe, waktu itu kan masih menggotong upacara dari Batur ke sini dengan jalan kaki, kan luar biasa. Karya Agung Danukerti tahun 2023 ini disertai dengan Tawur Agung Labu Gentuh, Meras Danu, Lan Gunung, Bakti Pekelem Ring Segare, lan Puncak Gunung Batur, Mapeselang, lan Mepedanan. Kalau upacaranya kan itu udah dari Tawur Agung dengan Mapeselang dan Mepedanan. Langsung juga ditambah dengan Bakti Pekelem itu sendiri. Pelaksanaan Pekelem pada upacara kali ini disesuaikan dengan catatan tertanggal 12 Desember 1919 dalam penanggalan Bali jatuh pada Sukra Umanis Ukir penanggal ke-14 Sasih ke-6 Isaka 1841. Ini juga kami punya data-data terkait dengan pelaksanaan upacara Danukerti tahun 1919. Jadi data inilah yang diberikan oleh peneliti dari untuk pengajuan WBTB Subak itu, dan ini tercantum masih ketikan stensilan tampaknya ya 12 Desember 1919. Ini yang kemudian kami juga sudah hanya mendapatkan fotokopiannya ya, hanya 2 lembar, tetapi dengan sangat teliti menerangkan sarana-sarana upacara yang digunakan pada Bakti Pekelem tahun 1919 di Danau Batur. Meski berusia 104 tahun, catatan tersebut memuat rinci sarana Banten yang digunakan dalam bentuk ritual, baik yang dipersembahkan di Sanggar Tawang, di Penggungan Yadnya, maupun sarana upacara yang ditenggelamkan ke danau. 3 ekor kerbau itu memasuki di arah utara, timur, dan juga di selatan. Di utara itu kerbau cemeng atau kerbau hitam. Kemudian di timur itu kerbau Yos Brane atau kerbau ada jenisnya gitu. Kemudian yang di selatan itu kerbau biasa atau kerbau sebulu ya. Dan kemudian yang di barat itu adalah bawi seharga 1.000 kepeng. 1.000 kepeng terdahulu ya, karena dulu mungkin masih menggunakan kepeng gitu. Jadi babi yang mungkin sudah cukup besar, tapi babi hitam gitu. Kalau maknanya ya tujuannya ya tetap satu sisi dengan pemulihan air, jadikan lewat upacara niki, makanya Ring Segare juga ada pekelemnya, di danaunya juga ada pekelem, termasuk juga di gunungnya. Jadi maknanya ya tujuannya ya memohon kepada Tuhan Sang Berstana di Kiring Betari di Danau, apa yang kita harapkan sesuai dengan biar tidak kekurangan air kita di Bali, terutama dengan subak-subak yang memang lunas terbesar dari Danau Batur itu sendiri. Ya, murni kalau sudah pekelem itu pasti minta dengan airnya, karena budaya itu dibuat orang Danau. Sebab danau itu kalau kita sepele ya tidak menerangkan itu pasti kekeringan dan kehidupan kita terkacar-kacir nanti.
karena itu budaya itu dari air. Karya Agung Danukerti ini dipercayai akan memberikan kelimpahan air sebagai sumber kehidupan. Bahkan, pasca dilaksanakannya ritual besar ini, debit air danau dipercayai akan mengalami peningkatan. Setelah upacara itu lagi berapa bulannya kita pantau. Berapa naik dulu begini, ini apa naik sekarang kembali. Kita kembali setelah upacara, bukan sebelumnya upacara. Sebelumnya sudah begini. Upacara berbagai itu restu dari Tuhan itu kita dikabulkan, kita doa bersama. Jadi memuliakan air, penapian untuk menjaga kelestarian air biar tidak terlalu surut. Dan mudah-mudahan dengan lewat upacara niki Bali itu sampai tidak kekurangan air. Pemuliaan air sejatinya dapat dilakukan dengan praktik niskala dan skala. Secara niskala, oleh masyarakat Batur, dilakukan melalui serangkaian siklus ritus tanpa putus setiap tahun. Pekelem Danukerti setiap 5 tahunan, termasuk pekelem dan caru pembersihan insidental ketika ada upacara tertentu maupun ada orang meninggal di daerah Danau Batur dan Gunung Batur. Sementara, secara skala, Danukerti dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah dan limbah ke danau, penghijauan, dan memanfaatkan danau secara berkeadilan. Satu sisi kami kan lewat upacara, pasti sudah. Yang kedua dengan penanaman pohon, jadi lewat nikah lah. Ya, kita di Batur kan tetap kita lakukan, yuk kita sama-sama lah dengan seputaran yang ada di seputaran Danau Batur. Gimana caranya untuk menjaga kesucian dan kelestarian itu, ya tetap air yang ada di Danau Batur ini tidak terlalu surut banget gitu lah. Ini memang menjadi PR berat kita bersama ya, desa dan juga saya kira untuk seluruh masyarakat Bali gitu. Menjaga tradisi ini, kalau kita lihat hari ini adalah bermacam bentuk komunikasi sesungguhnya. Jadi saya kira ritual itu adalah pola komunikasi antar desa gitu. Yang menjadi PR berat hari ini adalah menjaga komunikasi ini gitu. Tanpa ada ritual Danukerti misalnya, kami tidak akan pernah tahu saudara kami yang dari Tianyar, saudara kami yang dari Sembiran, saudara kami dari Buleleng, saudara kami dari Gianyar dan sebagainya gitu. Itu terjaring gara-gara karena ada sistem komunikasi ritual ini. Mereka setiap saban tahun harus mempersembahkan sesuatu ke Pura Ulun Danau Batur gitu. Jadi ada interaksi di sana. Ini memang menjadi sebuah PR bersama untuk bagaimana menjaga sehingga pesan ini bisa terus tersalurkan, bisa terus terwariskan begitu. Marilah kita pelajari tata etika upacara. Bagaimana kita untuk kedepannya nanti. Karena kekuatan Bali itu cuma kekuatan itu budaya. Ya, budaya itu mari kita bersama-sama kita lestarikan. Ya, baik itu dalam rumah tangga, baik dari suatu banjar, baik dari desa, supaya anak cucu itu bagaimana bisa. Karena kita percaya dengan adanya dua bineda. Keberbedaan itu yang indah. Danukerti adalah tonggak perubahan paradigma untuk lebih peduli terhadap keseimbangan hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan sebagai bentuk nyata pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.